Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto yang akan kita lihat secara analisa dan berita terbaru juga bagaimana keadaan market crypto selama beberapa hari atau beberapa jam belakangan ini gitu ya. Secara khusus kita lihat market ini sedikit mengalami drop lagi di mana Bitcoin turun dari level 19.000 sekarang di 18.600. Apakah ini pertanda sebenarnya Bitcoin akan turun terus ya, atau bisa kita katakan dump, atau mungkin ini ada potensi level-level untuk kita beli. Ya, jadi ini akan menarik juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan karena akan lebih teknikal juga. Kalau kita lihat untuk update hari ini, market sedikit mengalami penurunan 0,7%, di mana Bitcoin mengalami penurunan 1,2%, Ethereum ada kenaikan 1,3%. Beberapa altcoin signifikan ya, salah satunya adalah XRP, ini naik 9,9%, dalam 7 hari terakhir naik 45%. Kita akan bahas XRP mungkin satu video khusus ya, apa yang terjadi. Walaupun sebenarnya kita sudah sempat bahas XRP ini dalam beberapa hari terakhir juga cukup banyak gitu ya, sebelum dia mengalami pump yang cukup besar juga sebenarnya ya. Cardano ada fossil hard fork tapi tidak terlalu banyak pergerakan juga untuk hari ini di 0,7%. Untuk 24 jam terakhir kita lihat di sini ada Cronos naik ya. Cronos salah satu token dari exchange crypto.com kalau teman-teman tahu ya, salah satu juga affiliate dari channel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar crypto.com juga bisa lihat link di deskripsi. Ada XRP, Chiliz, XDC, IOTA, Compound, Axie dan lain-lainnya. Selama 24 jam terakhir di sini kita lihat ada Lunsi yang mengalami penurunan signifikan 12%, Ton, Lido, Celsius ya. Kira-kira seperti ini rata-rata, mungkin mix and match untuk hari ini ya. Beberapa ada yang signifikan kenaikannya, ada juga yang mengalami pelemahan ya. Untuk Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di level Extreme Fear ya, di level 20 gitu ya. Di sini mengalami penurunan. Nah, ada beberapa hal kita bahas lagi, kembali lagi ke dalam tema FOMC kita ya, karena memang ini cukup penting dan data baru keluar di mana nih di sini dari Charlie Bilello ya, dia bahas those are, atau ini adalah ya, nanti kita bahas ininya ya, kita bahas dulu dari sini. Those are the market expectation for Fed hikes at next 4 FOMC meeting. Jadi bisa diingat dulu, ini adalah 4 ekspektasi ke depannya ya pada saat FOMC meeting, di mana di bulan November akan ada 75 kenaikan. Ya, ini ekspektasi market 75 basis point, tetap agresif ya. Dan mungkin setelahnya bisa sedikit mengalami penurunan lagi di Desember naik 50 basis point, di bulan Februari tahun depan ya naik 25 basis point, dan di bulan Maret nggak ada kenaikan. Ini kalau memang inflasi sudah terkontrol, karena kita sempat bahas di video yang terakhir bahwa untuk saat ini Federal atau The Fed sendiri masih fokusnya adalah untuk memberantas inflasi, dimana bagaimana cara menurunkan inflasinya. Jadi 75, 50, 25, 0. Sebenarnya kalau seperti ini cukup positif kalau kita lihat tren selama beberapa bulan ke depan, kalau memang ini yang terjadi, karena kita lihat makin lama makin mengalami penurunan gitu ya. Artinya The Fed ini ya dari agresif sekarang mulai melemah gitu ya, mungkin dengan kalau memang inflasinya terkontrol. Kita lihat nextnya ini yang tadi kita bahas, ini di bulan November 1 sampai 2 November, masih cukup lama. Oktober karena nggak ada FOMC, lalu di bulan Desember ini 13 sampai 14 Desember ya. Jadi ini untuk FOMC meetingnya. Nanti kita mungkin update kalau ada berita makro ke depannya ya. Untuk saat ini kita review beberapa hal, salah satunya untuk altcoin, di mana di sini adalah layer 1 daily active address atau alamat untuk layer 1 ya. Bisa kita katakan sebenarnya layer 1 ya masih banyak active addressnya. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena artinya usernya ini masih cukup kuat juga ya, dan masih dipakai gitu ya, mulai dari BSC, Binance Smart Chain. Makanya kalau kita lihat BNB, saya rasa BNB ini masih cukup strong ya, masih cukup kuat, salah satu kripto yang kuat. Lalu ada Solana ya, ada Ethereum. Ini mungkin Solana dan Ethereum karena ada NFT, walaupun NFT-nya belum terlalu nggak se-hype-nya dulu gitu ya. Ada Polygon, lalu ada Near Protocol. Di sini Near up massively karena memang ada token baru yang namanya Sweat. Lalu ada Arbitrum, layer 2 dari Ethereum, ada Avalanche, Optimism, dan juga Flow. Dan Flow ini mengalami penurunan signifikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, mungkin topnya ya adalah BSC, Solana, Ethereum, ada Polygon, ada Near gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk layer satunya. Jadi kita bisa lihat kira-kira layer satu mana yang masih aktif, seperti itu ya. Apakah yang lain artinya tidak
bagus, ya sebenarnya yang lain masih ada beberapa yang cukup menarik juga yang nanti kita akan bahas gitu ya di beberapa video ke depan juga. Kalau kita lihat dari sini berita baru ya, AC Milan ya, Italy AC Milan ya, salah satu klub bola yang cukup terkenal sebenarnya, launches NFT game with Monkey League. Jadi dia mulai masuk ke Web3. Jadi kalau kita lihat, wah ini kripto mengalami penurunan dan lain-lain, yang kita bisa lihat adalah beberapa bisa dibilang brand besar ya, bukan hanya dari sini AC Milan, tapi kita lihat juga fashion brand dan lain-lain gitu ya, dari financial, dari banking, mereka udah melihat ke arah Web3 juga gitu. Artinya secara teknologi ini akan dipakai gitu ya ke depannya, mungkin teknologi blockchain, apakah token-tokennya, makanya ini tergantung token-token mana yang kita invest juga. Di sini kita bahas di mana AC Milan ini bakal bekerja sama dengan salah satu game, yaitu ada Monkey League ya, dengan ada NFT collection ya, a new collection of NFT, dan AC Milan ini salah satu yang memang klub bola yang cukup besar. Dan di awal tahun Januari 2021, the Italian Soccer Champion launch an NFT campaign ya, ada NFT campaignnya. Lalu dia juga launching token AC Milan. Banyak yang launching token-token seperti itu, klub token lah bisa dibilang gitu ya, AC Milan fan token, on the fan engagement and rewards app socios.com, seperti itu. Nanti kita lihat di tahun ini ada World Cup, mungkin ini akan bisa menjadi salah satu hal yang menarik juga dia di Piala Dunia. Jadi mungkin itu dulu untuk berita saat ini. Sekarang kita masuk untuk analisa teknikal. Sebelum masuk ke Bitcoin, kita lihat dulu ya. Ini Bitcoin hari ini mengalami drop yang signifikan secara time frame daily 3% gitu ya. Kita lihat di XY dolar. Di mana dolar kita bisa bahas bahwa memang ini dolar mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini udah menembus all time high yang kalau teman-teman cek yang lalu. Di sini sudah menembus, bukan all time high sebenarnya, tapi menembus previous resistance sebelumnya gitu ya. Ini untuk dolar seperti itu ya. Di sini nembus dalam beberapa jam terakhir, dolar menguat. Kita balik ke dalam Bitcoin ya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Untuk Bitcoin yang kita bisa lihat kalau di time frame 4 jam di sini ya, ini yang sempat kita bahas bahwa tren ini masih menjadi tren yang signifikan ya, masih menjadi tren penting, tren lain penting. Nah, tren warna kuning ini kita bisa lihat bahwa di sini dia mencoba untuk masuk lagi ke dalam tren line ini, tapi tidak berhasil dan alhasil mengalami rejeksi lagi gitu ya. Saya rasa kita expect sebenarnya dia konsolidasi di daerah ini, tapi ini cenderung mengalami pelemahan sebenarnya ya. Next target berapa? Next target kalau kita seperti ini sebenarnya ya di level support sebelumnya, yaitu di kisaran level 18.200-an ya. Tapi ada sesuatu hal yang penting menurut saya ya. Jadi ini mungkin cukup beresiko, tapi untuk teman-teman yang buat trader ataupun buat jangka panjang, ini mungkin bisa menjadi level untuk dollar cost averaging juga istilahnya ya, karena secara selling pressure saya rasa ini secara volume udah lebih melemah. Kalau kita dari sini, ini volume lagi tinggi-tingginya, dan di sini udah mulai cenderung melemah, dan saya rasa secara short term ada potensi untuk naik kembali gitu. Tapi naiknya ini mungkin nggak akan signifikan, mungkin hanya beberapa persentase. Top mungkin Bitcoin bisa tes lagi ke level 20.600, tapi masih tetap aja ada selling pressure berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat apakah ini bottom, saya rasa belum bottom gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya kita dari sini bounce, kita naik ke atas, masih ada potensi kita mengalami penurunan dulu, final shake out atau penurunan terakhir, baru kita mulai uptrend berikutnya. Seperti itu. Ini kira-kira time frame yang atau outlook yang saya lihat gitu ya untuk keadaan Bitcoin saat ini ya. Di level berapa? Kayak saya di sini sebenarnya udah menjadi level cukup bagus untuk dollar cost averaging. Di sini Bitcoin ini udah mulai ada kenaikan ya. Di sini kalau kita lihat naik sekitar 1%. Tapi kalau misalnya mau lebih sabar ya mungkin tunggu di daerah ini. Di kisaran daerah bawah sini, ini daerah ini daerah berapa ya? Daerah 18.390-an, 18.400-an. Karena di sini kita lihat ini adalah candle wick candle aja. Jadi yang lebih konsolidasi, yang lebih kuat ini sebenarnya di sini. Gitu ya. Dan kalau misalnya Bitcoin turun ke bawah sini gitu ya, ini sebenarnya membentuk uptrend gitu. Karena ini ya membentuk higher low yang baru seperti itu ya. Higher low dan coba mengalami kenaikan. Atau bahkan kalau misalnya Bitcoin turun ke dalam level 18.200 pun, ini bisa kita katakan sebenarnya dia membentuk seperti pattern triple bottom gitu ya. Jadi ini bottom pertama ya, bottom kedua, lalu membentuk bottom ketiga. Kalau memang ini yang terjadi, dia naik,
bounce nggak kuat, lalu mengalami penurunan lagi pelemahan, membuat triple bottom dan ada potensi untuk naik dulu. Kalau dia mulai drop dari 18.200 ini, ya artinya next low bakal terjadi gitu ya. Penurunan berikutnya akan terjadi, dan nanti salah satunya kita akan bahas di video kali ini. Kira-kira target berapa sih berikutnya untuk penurunan Bitcoin berikutnya kalau memang itu yang terjadi gitu ya. Tapi secara saat ini mungkin secara short term masih ada potensi untuk naik kembali. Nextnya adalah resisten berikutnya adalah sebenarnya tetap di daerah ini. Apakah dia bisa break dari trendline sebelumnya? Ini mungkin bisa di daerah kisaran level 19.600-an untuk Bitcoin. Jadi kira-kira ini untuk outlook mendatang. Kalau kita lihat berikutnya, nah ini untuk target. Ini sempat saya cek tadi. Ini kita lihat di time frame weekly sebenarnya ya. Kalau kita lihat untuk saat ini, Bitcoin ini konsolidasinya di daerah all time high sebelumnya ya, di level 2017-2018 di sini ya, akhir tahun 2017 awal tahun 2018. Sekarang dia konsolidasi di sini. Jadi ini sedikit gawat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini Bitcoin mulai breakdown di sini, ada potensi kita akan drop lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita secara time frame luasnya sebenarnya kan ini masih satu garis gitu. Jadi bisa dibilang ini daerah supportnya masih ada potensi dia untuk bounce dulu. Tapi kalau udah mulai mengalami penurunan, ya ini artinya kita sudah breakdown ya. Secara target ini kalau kita lihat dari sini, satu hal ini yang saya keluarin, yaitu kita menggunakan target 300 moving average ya, moving average 300 ya di sini yang warna hijau. Yang warna merah ini sebenarnya adalah 200 moving average, dan memang moving average 200 ini cenderung membentuk bottomnya Bitcoin. Tapi yang saya lihat ini mungkin lebih ke arah deviation pada saat COVID crash. Kalau kita lihat dari sini pada saat bulan Maret 2020, di saat mengalami COVID-19 ya, dan financial market banyak yang mengalami crash, ini bisa dibilang menemukan support di daerah level moving average 300 nya, seperti itu ya. Dan memang ini menjadi level konsolidasi yang cukup penting juga untuk Bitcoin ya, kisaran level 3.800 ya, cukup lumayan 3.800 untuk satu Bitcoin. Tapi sekarang udah 18.000. Jadi kalau teman-teman misalnya invest pada saat market fearful, ini pun walaupun dia turun naik 375% ya. Nah, nextnya berapa? Kalau kita lihat untuk di moving average 300 berikutnya, itu sebenarnya berada di kisaran level 17.500. Kalau teman-teman lihat di sini 17.500-an untuk di minggu saat ini ya, kalau mengalami penurunan. Dan 17.500 juga mendekati bottom dia sebelumnya ya, di sebelah sini di bulan Juni, di mana Bitcoin membentuk bottomnya di daerah 17.600-an. Seperti itu ya. Jadi ini kira-kira untuk salah satu target untuk Bitcoin. Kalau teman-teman lihat untuk dollar cost averaging, tapi kalau kita lihat secara time frame luasnya, saya rasa support yang kuat kalau kita lihat dari secara weekly itu sebenarnya di daerah ini. Mana? Ya, kisaran daerah ini. Karena kita bisa lihat di sini dia konsolidasinya cukup. Ini saya dilihat dulu ya. Nah, kita lihat di sini dia ada banyak testing di daerah level kisaran level 11.300, 11.600. Apakah Bitcoin akan turun ke 11.000? Cukup besar dan sangat signifikan sekali. Kalau hal ini terjadi, ini bakal membuat fearful di market gitu. Saya sendiri nggak terlalu percaya, karena kalau kita dari sini kita drawdownnya berapa persen? 83% gitu ya untuk Bitcoin ya. Ini untuk Bitcoin dulu. Sekarang kita lihat juga total ya. Ini yang lebih bearish sedikit, dimana kalau kita lihat dari total secara time frame daily, ini kelihatan bahwa Bitcoin ini ada rejection ya, dimana ini sebelumnya menjadi uptrendnya dia, uptrend ya, uptrend ya, lalu mengalami drop down, dan sekarang ini testing ke daerah trend line-nya. Apakah ini artinya dia turun ke bawah lagi, atau dia bisa breakout lagi seperti ini gitu. Jadi ini lagi diambang juga, dan ini kelihatan bahwa seperti sense of rejection juga. Kalau misalnya seperti ini, artinya Bitcoin dan market crypto akan mengalami penurunan. Jadi yang kita harapkan adalah dia untuk bisa kembali lagi ke dalam uptrend ini dan break resistennya gitu, kalau memang market mau naik ya, market crypto seperti itu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.